Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Oke, untuk mengawali meeting revolusi mental kita pada malam hari ini, seperti biasa, gua mengajak kita semua untuk mengawalinya dengan niat yang baik, niat yang benar-benar apa ya? Benar-benar niat untuk bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan dalam rangka berbenah tadi, dalam rangka kita menuju kepada perbaikan. Ada baiknya kita semua mengosongkan gelas, menolkan diri, sehingga apapun yang nanti disampaikan tidak tertolak, tidak mental, tidak ya minimal ada yang terserap dari ketika kita mengikuti acara ini setiap minggunya. Karena alangkah sayangnya ketika kita sudah berapa kali mengikuti pertemuan, mengikuti acara revolusi mental ini, tapi yang seperti yang dibilang Ibu tadi, ternyata kita ikut revolusi mental, ternyata tidak ada yang mental kita yang terevolusi. Jadi fungsinya, gunanya apa gitu. Terus apa artinya ketika kita datang, ketika kita menyiapkan waktu untuk ikut revolusi mental, tetapi nggak ada bentuk pertumbuhan dari dalam diri kita. Ya ini sangat disayangkan. Jadi benar-benar maksimalkan, manfaatkan sebaik mungkin, jangan sampai terlewat, karena banyak banget hal yang nanti bisa kita dapatkan di acara revolusi mental ini. Mungkin secara tersurat, sulit untuk menjelaskan perubahan yang seperti apa. Tapi secara pribadi, kita akan merasakan perubahan-perubahan yang luar biasa. Tentunya kita yang lebih paham itu. Oke? Ya, sebagai pengawali, berapa hal mungkin dari gua, mengingat kita sudah banyak belajar juga tentang penerimaan, tentang titik nol, tentang melepaskan pengakuan. Artinya, ini tentu ada efek yang luar biasa yang ketika kita menerapkan metode-metode tadi atau ilmu-ilmu tadi ke dalam keseharian kita. Tentu banyak hal yang bisa dikikis dari situ. Salah satunya mungkin dari ketika kita mau menerima banyak hal, kita bisa menekan, bisa mengontrol diri kita dari yang namanya emosi, kesal, kecewa, dan sebagainya. Ketika kita mau belajar menerapkan untuk melepaskan pengakuan, tentunya yang namanya beban, masalah sulit, dan semua bentuk itu artinya kita udah bisa mulai lepas, udah bisa lebih enjoy. Salah ketika kita belajar tentang hal itu, tapi ternyata keseharian kita makin rumit. Ternyata keseharian kita makin gak enjoy. Ternyata keseharian kita malah banyak masalah. Malah malah kita makin numpuk beban. Artinya ini ada yang salah. Dari kitanya kah? Dari yang menyampaikan kah? Atau dari apa? Ini yang wajib kita koreksi lagi ke dalam diri kita. Karena dari awal meeting revolusi mental ini, kita belajar untuk kenal lagi ke dalam. Belajar untuk lebih mengenal siapa diri kita. Ya kan? Ketika kita mau marah, kita tahu kondisi kita pada saat itu. Kita kenal dengan diri kita yang gampang marah, yang gampang emosi, yang mudah terpancing, yang mudah baper. Artinya dengan mengikuti program-program revolusi mental, ini tentunya ada perubahan di sana. Perubahan yang mana tadinya kita kesinggung dikit aja udah mulai 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 emosi. Tapi ketika kita mengikuti terus akhirnya ada perubahan. Oh, ternyata enggak begitu. Ternyata dia dia enggak bikin gua emosi, enggak bikin gua marah. Padahal kondisinya sama. Cuma yang terbentuknya adalah yang dari dalam diri kita. Kondisi orang yang bikin sewot, bikin marah, bikin kesel, bikin kecewa, itu sama. Datangnya sama. Dari sebelum kita ikut revolusi mental sekalipun, akan muncul orang-orang seperti itu, akan dihadirkan oleh Tuhan, orang-orang seperti itu dalam kehidupan kita. Tapi apa yang berbeda sekarang? Yang berbeda adalah cara kita menanggapinya. Cara kita menyikapi masalah itu. Cara kita menyikapi keadaan-keadaan itu. Walaupun akar masalahnya sama, tapi cara pandang kita terhadap masalah yang berubah. Sehingga
yang dulu kita anggap ini sebuah masalah, akhirnya ketika ketemu hal yang sama, di detik ketika kita sudah belajar di revolusi mental, ternyata ini bukan masalah. Berapa banyak dari kita yang mengatakan ketika awal masuk punya problem ini, masalah itu segala macam. Yang dianggap secara pribadi masalah ini luar biasa besar banget. Udah kayak dia aja sendiri yang punya masalah paling besar. Tapi setelah menyelam berjalan dalam revolusi mental, akhirnya oh ya banyak ya ternyata yang lebih. Oh, itu pemikiran yang terbuka. Pemikiran yang terbuka ketika kita mau ke dalam tadi. Kita mau mempelajari diri kita secara detail, secara mendalam. Sehingga kita pun kenal akhirnya dengan sisi negatif kita, dengan sisi positif kita juga. Sehingga akhirnya kita mampu juga mengontrolnya tadi. Sehingga kita akhirnya mampu menjadi pemimpin, minimal dari dalam diri kita dulu. Jadi banyak hal ketika kita sampai detik ini dengan kalimat penerimaan aja, kita masih belum mendapatkan banyak hal atau kita belum sempat menerapkannya dalam keseharian kita. Ya ini yang jadi pertanyaan. Kenapa ya? Kok gua nggak nyambung ketika disampaikan tentang penerimaan, tapi gua nggak pernah nemuin keadaannya dalam setiap hari. Ketika disampaikan lepaskan pengakuan, tapi gua nggak ngerti ke dalam seharian ini seperti apa yang terjadi. Artinya ada hal yang belum tergerak dari dalam diri kita. Apa? Kepekaan, kesadaran yang adanya di dalam diri kita yang belum terbuka. Yang belum berkembang. Menjadi akhirnya kita yang tadi yang membuat masalah itu tidak jadi masalah, ya tadi mental yang ada dalam diri tadi. Kepekaan kitanya. Jika kita belajar tentang penerimaan, dalam setiap hari kita pasti menemukan keadaan-keadaan yang membuat kita, oh ternyata ini yang kemarin dipelajari. Oh ini yang kemarin dibahas. Oh iya ini yang kemarin disampaikan. Perjalanannya seperti ini. Oh gue ngerasanya seperti ini. Kayaknya hampir sama. Minimal ada rasa seperti itu. Ketika kita mengaitkan dengan yang kita pelajari sebelumnya, otomatis akan mencari tahu dalam setiap keadaan, setiap harinya itu kita akan lihat. Kita akan cari, tanya-tanya dalam hari itu bagaimana. Apakah kita menemukan hal-hal yang baru? Apakah kita menemukan keadaan-keadaan yang kita pelajari. Sehingga kita akan pelan-pelan mengalami perubahan. Karena perubahan itu yang pasti dilakukan. Tidak cuma sekedar diucapkan. Tidak cuma sekedar dipikirkan. Tidak cuma sekedar diniatkan. Tidak cuma sekedar dirasakan. Karena perubahan itu butuh tindakan. Jadi percuma kita ngomong besar tentang perubahan, tapi nggak ada langkah yang kita gerakan. Artinya kita tidak akan pernah menuju yang namanya perubahan tadi. Ya gua harap kita semua melangkah bareng-bareng. Entah langkahnya kecil kah, entah berjalan, entah berlari, yang pasti kita menuju pada tempat yang sama. Tempat di mana kita semua merasakan perubahan yang luar biasa dalam diri kita. Sehingga kita bisa melihat dunia ini bukan lagi masalah. Sehingga kita bisa berjalan di sepanjang hari ya, dengan keadaan bahagia. Ya mungkin itu untuk pembukaan yang bisa gue sampaikan. Semoga bisa mengingatkan kita kembali pada apa-apa yang selama ini kita pelajari. Sehingga kita pun terbuka lagi, tergugah lagi. Sehingga kita nggak balik, nggak bingung. Seperti pada keadaan awal yang pada saat itu kita baru datang. Karena kita semua sudah lumayan lama di sini, tentunya 1-2 hal banyak perubahan yang kita dapat. Itu dulu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kurang lebihnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betul, memang berita baik karena setiap saat kita harus menganggap semua berita itu baik. Tadi kan Riko bilang penerimaan. Nyambung ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini
saya dapat bergabung kembali kepada teman-teman semuanya dan teman-teman semua juga masih konsisten menjalankan meeting ataupun revolusi mental yang digelar sejak tahun 2017 ya men ya? 17 18? Oh 2018. Berarti beranjak sudah usia yang keempat tahun kurang lebih. Dan di situ saya merasakan perubahan-perubahan yang sangat signifikan gitu. Kalau saya memperhatikan teman-teman semua yang ada di sini, siapa sih? Kan gitu ya. Siapa sih teman-teman semua yang ada di sini? Siapa sih saya? Siapa Mbak Vika? Siapa Rico? Saya lihat, saya tatap satu-satu, itu nggak ada yang berdasi. Kan gitu ya. Saya tatap satu-satu, nggak ada yang punya basic. Saya tatap satu-satu, nggak ada yang punya skill seutuhnya di bidang properti. Saya tatap satu-satu, nggak ada mungkin yang sarjana, hanya satu dua lah. Tapi ternyata di balik siapa kita ini, saat ini teman-teman semua adalah orang-orang yang punya bobot. Teman-teman semua adalah orang yang punya prestasi. Teman-teman semua adalah orang-orang juara. Teman-teman semua adalah bagian penting yang diperankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam keluarga besar Pesona Kahuripan. Sadar nggak akan hal itu? Kebayang nggak kalau nggak ada teman-teman semua bagaimana penjualan? Kan gitu ya? Bagaimana pengurusan travel? Bagaimana pemberkasan? Bagaimana mengkoordinir konsumen untuk kelengkapan berkas, jadwal akad kredit, uang muka? Kebayang nggak kalau nggak ada teman-teman semuanya? Padahal kalau saya liatin mukanya satu-satu, muka sakit semua. Kan gitu ya? Berarti kalau saat ini di sini sekarang teman-teman semua adalah orang-orang penting yang diperankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam keluarga besar Pesona Kahuripan, apa yang harus dikeluhkan? Ada nggak? Coba pikirkan 1-2 tahun ke belakang kita seperti apa. Yogi dulu kusut datang ke sini. Bener nggak Gi? Kan gitu ya. Tapi saat ini kan gitu ya. Sebetulnya sudah terlewati permasalahan Yogi. Kan gitu ya Gi ya. Maka pandai-pandailah kita mengingat riwayat untuk apa? Untuk menyadarkan kita bahwasannya hidup itu indah. Untuk menyadarkan kita bahwasannya hidup itu harus disyukuri. Untuk menyadarkan kita bahwasannya hidup kita lebih baik daripada kemarin. Untuk menyadarkan kita bahwasannya kenapa hari ini saya belum baik dari kemarin. Itu pengoreksian diri kan gitu ya. Nah, em, atas dasar itu semua saya pribadi mewakili Mbak Vika, mewakili Pesona Kahuripan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu menorehkan sejarah baru, mempertahankan prestasi-prestasi yang ada, dan tidak pernah turun semangatnya. Amin. Kebersamaan itu sangat, kebersamaan itu akan membawa kita ke kebesaran. Tahun 70-an, tahun 70 di saat Cina baru mulai berangkat dari segi ekonomi di Indonesia, dia itu sangat erat kebersamaannya. Dulu ada yang namanya, bener kan? 9 Naga dulu. Dia merintis ekonomi di Indonesia, bisnis dagang, sistem dagangnya itu menguasai pelan-pelan Cina sampai dengan adanya 9 Naga. Sekarang 9 Naganya ada nggak? Nggak ada. Yang ada adalah anak cucu cicitnya. Dari situ bisa disimpulkan nggak kebersamaan mereka kuat? Karena sampai sekarang Cina merajai ekonomi. Sementara pencetusnya sudah tidak ada.
Kalau pencetusnya ini tidak menciptakan kebersamaan, begitu dia tidak ada, pasti selesai. Nah, sekarang kita semua di sini hadir sebagai pencetus kebersamaannya. Karena kita kalau bicara di ring, kita berada di ring satu. Di dalam lingkup Pusana Kahuripan. Ini ring satunya kita. Yang nantinya akan ada generasi kita. Ada lagi generasi kita. Kita mah nggak usah sembilan naga. Kita mah Garuda. Satu aja Garudanya kan gitu ya. Nah, marilah sama-sama kebersamaan ini yang selalu kita junjung tinggi agar sampai dengan generasi-generasi penerus kita, anak cucu kita menikmati hasil yang sedang kita perjuangkan saat ini. Kuncinya berarti ada di kebersamaan. Karena perusahaan ini adalah perusahaan yang dikeluargakan. Karena kita mengukur keluarganya bukan dari yang sedarah, tapi kita mengukur keluarganya dari keturunan makhluk Tuhan yang pertama, Adam. Tuh. Siapapun yang datang ke sini, itu kita keluargakan. Yang datang ke sini kita keluargakan. Untuk menciptakan kehangatan dan kebersamaan. Oke, sekarang tadi Riko bahas sedikit saya dengar tentang penerimaan, kan gitu ya, titik nol, ya. Sebetulnya tepat sekali ya, tepat sekali pembahasan yang temanya kayaknya udah berapa minggu masih masih itu ya men ya. Masih selalu digodok sama Mbak Vika tentang titik nol, tentang penerimaan kan gitu ya. Tentang kesadaran gitu. Nah, saya yakin tujuannya itu adalah untuk tadi menyadarkan kita siapa pemiliknya, memperkuat kebersamaan, memperkokoh fondasi-fondasi tentang keilmuan sehingga kelangsungan kehidupan kita ini berjalan enjoy. Kalau kita tarik titik nol apa sih? Kan gitu ya. Penerimaan itu apa sih? Semuanya adalah mengkerucut ke kesadaran. Betul nggak? Ini menurut saya, jangan dibilang betul, kan gitu ya. Nanti akan saya balikan. Tadi Mbak Vika bilang, sama Rico bilang itu penerimaan, saya akan balik bukan penerimaan, artinya pemberian. Cuma itu saya bahasnya dari awal dulu. Kesadaran perihal apa? Kesadaran perihal tahu dulu siapa diri kita. Orang yang tahu siapa dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Tuhannya ya. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Sekarang kita ini manusia, makhluk ciptaan Tuhan, kan gitu. Segalanya adalah kepunyaan Tuhan, maka tidak ada apapun yang kita punya. Tidak ada apapun yang kita miliki. Apa saja, semuanya. Semuanya kepunyaan Tuhan. Nah, untuk mencapai kesadaran itu, penyambungnya ada tiga. Tapi bukan berarti hanya tiga ya. Bukan berarti hanya tiga, ini hanya versi saya. Yang pertama ucapan, kan gitu ya. Yang kedua niat, yang ketiga adalah tindakan. Selalulah kita punya niat yang sadar kalau kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Yang tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Kita hanya diperankan di dunia untuk menjalankan rencana-rencana Tuhan. Selalulah kita punya tindakan sesuai niat yang tadi sudah kita tanamkan. Kalau tindakan kita ini memang kita sudah sadar bahwa kita tidak punya apa-apa, berarti tidak ada lagi tindakan-tindakan yang membuat orang itu rugi. Tidak ada lagi tindakan-tindakan yang membuat diri menjadikan beban. Tidak ada lagi. Karena kan semuanya kepunyaan Allah. Semuanya kepunyaan Tuhan. Tidak ada lagi tindakan-tindakan yang ada dampak menyakiti orang lain. Terus ucap, sama sebetulnya. Kita harus sadar itu dulu. Dari ucapan kita harus sadar, dari tindakan kita harus sadar, dari niat kita pun harus sadar. Kalau memang kita mau ke titik nol. Karena yang harus kita jaga itu adalah kedekatan kita kepada Tuhan. Yang harus kita jaga. Apa sih tandanya kalau kita sudah dekat dengan Tuhan?
Ada yang tahu nggak? Apakah yang hanya jidatnya hitam? Apakah hanya yang jenggotnya panjang? Apakah hanya yang punya gelar kiai? Ada yang tahu nggak tandanya kalau orang yang dekat dengan Tuhan itu apa? Itu, oke, boleh, ya, boleh. Tapi itu perintah, kan gitu. Misalkan gini, di saat saya dekat dengan Mbak Vika, kan gitu ya. Apa sih yang saya rasakan? Betul, kan gitu ya. Berarti yang harus kita jaga adalah kedekatan dengan Allah. Yang harus kita jaga adalah kedekatan dengan Tuhan. Tanda-tanda orang yang dekat dengan Tuhan itu ada banyak. Tapi kemudahanlah yang paling terlihat. Apapun kita punya urusan selalu diberikan kemudahan. Urus ini, urus itu adalah nikmat yang tiada batas. Nah, apabila di dalam diri teman-teman, di dalam kehidupan teman-teman, merasakan proses apapun diberikan kemudahan, jaga agar kita selalu mendapatkan kemudahan dan agar kita selalu dekat dengan Tuhan. Jaga. Bagaimana cara menjaganya? Tadi tentang kesadaran tadi. Enak nggak sekarang? Mau urus travel di Subang, yang notabene nggak ada yang punya basic. Yang notabene nggak pernah tahu Subang itu seperti apa. Nggak pernah tahu cara ngurus izinnya bagaimana. Nggak pernah tahu biayanya dari mana. Kan gitu. Sekarang apa yang teman-teman rasakan? Berjalan nggak itu? Apakah itu bukan suatu mukjizat? Apakah itu bukan suatu keagungan Tuhan? Apakah itu bukan suatu bentuk kemudahan? Kemudahan. Sudah merasakan itu? Boleh dong kita menilai diri kita sudah dekat dengan Tuhan? Boleh nggak? Boleh. Flashback. Ingat, apa yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan kemudahan? Itu dipertahankan. Nyambung yang tadi Kadek bilang. Mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya. Apa sih? Allah itu tidak pernah mempersulit kok. Tuhan itu nggak pernah mempersulit hambanya. Nggak pernah. Orang maha kasih, maha sayang. Nggak ada. Yang menghukum hambanya Tuhan, itu buah dari perbuatannya. Bukan Tuhan menghukum, nggak ada. Nggak ada Tuhan membuat aturan mempersulit, itu nggak ada. Tapi apabila kita selalu bisa membuat Tuhan senang, selalu bisa menyenangkan makhluk-makhluknya Tuhan, yang kita dapat pun kesenangan. Tapi kalau kita bersikap, bertindak, berucap yang kebalikannya, yang kita dapat pun sama. Apakah itu hukuman dari Tuhan? Bukan. Maka sering-seringlah kita flashback ke belakang di saat kita mendapatkan kemudahan, apa sih yang kita lakukan? Di saat kita mendapatkan kesulitan, apa sih yang kita lakukan? Nah, mengkajinya ke dalam diri. Bukan menyalahkan Tuhan. Bukan menyalahkan orang lain. Tapi mengkajinya ke dalam diri. Apa yang saya perbuat sehingga saya mendapatkan kesulitan? Apa yang saya perbuat sehingga saya mendapatkan kemudahan? Nah, itu mengkoreksinya ke dalam diri. Apabila teman-teman ada satu perbuatan teman yang teman-teman anggap itu adalah sebuah kemudahan, tolong ingat-ingat proses untuk menuju kemudahannya. Karena itu yang harus dipertahankan oleh teman-teman agar kemudahan itu selalu ada dan kedekatan kepada Tuhan pun selalu terjaga. Nah, itu tentang kesadaran ya. Kesadaran yang selalu sadar pasti akan mendapatkan kemudahan, pasti akan selalu dekat dengan Tuhan. Nah, yang tadi saya bilang saya ingin tujuannya sama, artinya sama, maknanya berbeda tentang penerimaan. Kita harus selalu menerima, kan gitu ya? Sebetulnya benar sekali.
Manusia yang selalu menerima pemberian Tuhan itu adalah masuk kategori manusia yang selalu bersyukur. Masuk kategori manusia yang selalu membuat Tuhannya senang. Itu betul. Betul banget. Nah, untuk mengaplikasikannya, jangan sampai salah tafsir. Di saat hidup miskin, kita terima aja. Terima aja, terima kasih ya Allah, syukur, alhamdulillah. Bagus. Tapi apakah selamanya ada di lingkaran kemiskinan? Artinya, setelah kita menerima apa yang diberikan sama Tuhan, kalau kita sadar kita tidak punya apa-apa, kembalikan kepada Tuhan. Bener nggak? Di saat kesulitan kita dapat menurut kita. Terima, jangan protes. Karena di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Terima. Nah, untuk menuju kemudahan tadi, untuk merubah kesulitan menjadi perubahan, apakah hanya duduk diam? Kan tidak. Langkah awalnya apa? Satu, terima. Jangan protes. Karena kalau sudah protes tidak akan mencari jalan untuk menyelesaikan. Yang ada nyalahin orang aja. Kan gitu ya? Setelah menerima, kita kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah, saya kembalikan kesulitan ini. Saya yakin Engkau akan memberikan kemudahan di balik kesulitan ini. Itu salah satu ciri orang sadar. Karena dia menyadari saya nggak punya apa-apa. Jangankan kesulitan. Orang jasad dan roh saya hanyalah kepunyaan Tuhan. Hanyalah kepunyaan Allah. Terus kesulitan itu apa? Punya siapa? Apabila kita kembalikan kepada yang punya, itu langkah keduanya. Setelah kita menerima, kita kembalikan. Yang ketiganya adalah lakukan perubahan. Karena setelah kita ikhlas mengembalikan, kita plong, kecerdasan akan muncul. Gagasan, ide-ide, cara berpikir kita akan diberi yang beda oleh Tuhan. Ini sebenarnya ya semoga kita semua mendapatkan hidayah sehingga apa yang saya sampaikan mudah dicerna dan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, terus tadi tentang penerimaan. Dalam aplikasi kehidupan, penerimaan ini adalah salah satu bentuk syukur, tapi apakah kita harus menerima dulu lalu memberi? Jadi penerimaan ini uraian kedua ya. Uraian pertama tadi, setelah terima kembalikan, lakukan perubahan, kan gitu ya. Setelah kita terima, kita sadari segalanya bukan kepunyaan saya, hanya dengan izin Allah, kita kembalikan kepada Allah, kita lakukan perubahan. Allah akan menuntun kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita harus menerima dulu lalu memberi? Yakin sudah melakukan itu? Take and give atau give and take? Mau menjalankan give and take? Mendapatkan dulu baru memberi? Oke? Oke? Masuk akal. Jadi menerima dulu lalu memberi itu agung ya. Kan gitu. Ada lagi? Memberi dulu baru menerima itu kadek kan gitu. Secara umum, ini udah mendunia, take and give tuh mendunia. Benar nggak sih? Di saat kita berbisnis, kita kerjasama, take and give. Kan gitu. Di saat kita ngomongin soal apa pekerjaan kita sebagai profesi ahli, take and give. Kan gitu. Itu udah mendunia, itu sudah umum.
Tapi kulik lagi omongan Rico tadi tentang penerimaan. Kulik lagi keterangan pertama saya tentang penerimaan. Memberi, nah tadi Agung, sekarang Kadek. Lalu menerima. Kan gitu ya. Tadi di saat kita mendapatkan kemudahan, berarti kita dekat dengan yang punya, dekat dengan Tuhan. Di saat kita mendapatkan kesenangan, berarti kita sudah memberikan kesenangan kepada orang lain. Di saat kita mendapatkan kesulitan, berarti kita memberikan kesulitan kepada orang lain. Hidup itu give and take. Di saat kita mampu menjadi kepanjang tanganannya Tuhan, diperankan untuk menyenangkan makhluk-makhluknya Tuhan. Penerimaan itu sudah otomatis pasti akan kita dapat. Ada nggak di Al-Quran? Allah akan mengganti berapa kali lipat? Berkali-kali lipat dengan apa yang sudah kita keluarkan. Otomatis nggak sih? Di saat kita memberikan kesenangan, yang tumbuh adalah yang kita dapat. Apakah kita harus menerima kesenangan dulu, menerima kebahagiaan dulu, baru kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan pikiran kita itu pengennya dibahagiakan? Kalau secara hukum karma atau hukum peribahasa, apa yang kita tuai? Apa yang kita... Ini yang mana tuai, tanam, tabur nih? Oh ya. Apa yang kita nikmati hari ini adalah tanaman kita kemarin. Kan gitu. Kalau kemarin kita menanamnya adalah kebaikan, maka akan tumbuhnya kebaikan. Berarti kalau hidup itu memberi lalu menerima, yang pengen bahagia, kasih banyak kebahagiaan ke orang lain. Yang pengen kaya, berikan apa yang kita punya lebih banyak kepada orang lain. Yang pengen senang, berikan lebih banyak kesenangan kepada orang lain. Karena mendapatkan itu sudah pasti, sudah otomatis. Masuk akal nggak? Di saat saya pengen bahagia, saya bahagiakan nih teman-teman. Apa yang saya dapat? Pasti teman-teman menyanjung saya. Di saat saya butuh, jangankan butuh, nggak butuh aja tiba-tiba kopi pak, rokok pak, kan gitu. Di saat saya membahagiakan teman-teman, di saat saya berhasil membuat teman-teman itu suka dan senang dengan saya, itu sudah otomatis saya akan mendapatkan hasil yang baik dari teman-teman, pelayanan yang baik dari teman-teman, sudah otomatis. Tapi kalau saya mengharap teman-teman duluan yang memberi saya, mau sampai kapan mengharapkan kepekaan orang? Capek. Yang ada hanya gontok, nggak ngerti banget sih. Kan gitu. Tapi nih, ini teman-teman ada berapa orang? Di saat diberikan kabar, besok akad. Seneng nggak? Kan gitu. Apakah saya perintah teman-teman untuk nagih uang muka, untuk ngundang konsumennya? Kan enggak. Bener nggak? Saya hanya bilang akad tanggal sekian. Itu udah otomatis karena teman-teman berhasil saya bahagiakan. Jadi hidup itu memberi lalu menerima, karena menerima mah sudah otomatis. Sudah otomatis. Rico tentang penerimaan, saya tentang memberi. Makna yang berbeda tapi tujuannya sama, tentang kesadaran. Nah, semoga ini bisa ngebuka teman-teman semuanya, agar mulai besok saya tanamkan, saya ingin selalu memberikan banyak kebahagiaan kepada orang lain.
mulai besok saya akan selalu memberikan lebih banyak kesenangan kepada orang lain. Tungguin habis itu apa yang teman-teman dapatkan. Agung misalkan pulang ke rumah bawain martabak, bawain duit kepada istri. Bikin istri senang nggak? Habis itu ditampar nggak? Nah, ya kan? Diapain sama istri? Main, ya kan? Nah, itu kan di saat Agung memberikan kesenangan. Nah, tapi di saat Agung datang ke rumah, tiba-tiba ngasih raut muka kusut, terus merintah istri dengan cara tidak enak, minta duit kepada istri. Apa yang dilakukan? Main nggak? Nah, sok praktekkan di rumah masing-masing. Praktekkan di lingkungan kerja masing-masing. Saya dulu pernah bilang begini. Semoga kita semua masih ingat. Kita itu hidup saat ini, di sini, sekarang. Benar nggak? Saya pernah bilang. Kita itu hidup saat ini, di sini, sekarang. Apa tugasnya? Membuat senang orang-orang yang ada di sekitar saya saat ini, di sini, sekarang. Bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitar saya saat ini, di sini, sekarang. Begitu ada di rumah, membuat senang orang yang ada di rumah saat di rumah. Begitu ada di dalam perjalanan, di dalam angkot, kita hidup saat di angkot saat itu. Berarti tugas kita adalah membuat senang orang yang ada di sekitaran kita terdekat dulu. Orang terdekat itu yang ada di sini. Yang di rumah, ntar di rumah saya senangi. Hidup itu bukan kemarin. Hidup itu bukan yang akan datang. Yang akan datang itu goib. Siapa sih yang tahu? Nggak ada. Tahu nggak besok Agung mandi jam berapa? Lu sendiri tahu nggak lu besok mandi jam berapa? Nggak akan tahu. Bangun jam berapa? Nggak akan tahu. Apa yang akan lu lakukan besok? Besok lu disiapin sarapan atau tidak sama istri? Nggak ada yang tahu. Makanya rugi sekali kalau kita memikirkan hidup itu buat besok. Sekarang aja. Orang kita hidup saat ini, di sini, sekarang. Berbuatlah yang bermanfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita saat ini, di sini, sekarang. Begitupun keluar di parkiran saat ini, di sini, sekarang. Begitu di rumah saat ini, di sini, sekarang. Saya masih ingat, teman-teman semoga masih ingat di saat dulu saya pernah bicara seperti itu. Gitu ya. Oke, singkat cerita ya segitu saja yang bisa saya bercerita. Semoga menjadikan manfaat buat kita semua. Semoga mulai sekarang kita itu selalu sadar bahwasannya kita kalau ingin bahagia berikan lebih banyak kebahagiaan kepada orang lain. Kalau ingin senang berikan lebih banyak kesenangan kepada orang lain. Kalau ingin kaya berikan lebih banyak yang kita punya kepada orang lain. Pada berani nggak kayak begitu? Kalau nggak berani, sok cobain, biar tahu hasilnya. Jangan kata enggak doang, cobain, biar tahu hasilnya. Karena kalau kita ngebantu orang, ntar dulu nungguin saya kaya, ya belum tentu. Orang kita hidup saat ini di sini sekarang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.